2.240 TPS. Artinya kalau dibagi itu, dari 2.240 TPS itu PSI mendapat 90 suara di tiap TPS-nya kalau di rata-rata. Rasanya mustahil. Ini bicara Sirekap ya, belum tentu sama dengan C hasil tadi. Apa yang terjadi? Kenapa cuma PSI dan Gelora ada sedikit, tapi paling banyak ke PSI? Apa karena ini adalah partai putranya presiden? Atau apa? Ini kan yang kemudian mengemuka di luar. Silakan. Ya, pertama-tama saya harus katakan apa yang Anda sajikan di depan ini, Aiman, saya tidak tahu keakuratannya. Ya, Anda peroleh dari mana ini, sumbernya apa? Kan bisa dicek di Sirekap. Ya makanya. Tapi hari ini kan Anda nanya saya sekarang nih. Sekarang saya nggak bisa jawab karena saya nggak tahu. Ya, pertanyaan berikutnya adalah apakah data ini sudah disampaikan ke Bawaslu? Ya, sebetulnya pihak yang paling bisa menjawab adalah Bawaslu dong. Ya, apa penjelasan mereka terhadap ini? Ini jelas aneh kan? Bukan aneh. Ini ada sesuatu yang salah di sini. Tapi kemudian adalah pertanyaan berikutnya, berapa banyak hal ini ditemukan di keseluruhan proses pemilu saat ini. Dan apakah hanya berlaku buat PSI atau partai-partai lain? Karena di WhatsApp grupnya PSI, ingat ya, saya ini bukan pimpinan, bukan anggota DPP-nya PSI. Jadi saya tidak berada di rapat-rapat pimpinan. Saya cuma membaca percakapan di WhatsApp grup atau tanya dengan orang-orang tertentu. Nah, kalau PSI justru dari pimpinan-pimpinan atau anggota DPP PSI yang saya dengar justru adalah hal yang sebaliknya. Mereka juga menemukan bahwa di berbagai daerah persis hal serupa berlangsung tapi pada suara partai lain. Atau juga ada data-data yang menunjukkan bahwa suara PSI misalnya di TPS X angkanya justru terbalik. Di lembar C-nya berapa, ya, di Sirekapnya jauh lebih rendah. Tapi kan kelihatan kalau di Sirekap lebih rendah, agregatnya keseluruhannya lebih tinggi kok, naik ya, ini 203.000 suara. Ini juga harusnya kelihatan. Saya mau bilang bahwa inilah yang tadi saya katakan, perlu memang ada sebuah investigasi terhadap pelaksanaan. Nah, ini harus fair jadinya. Jangan-jangan bukan cuma PSI yang mengalami hal serupa. Beberapa media sudah mengatakan ini juga terjadi di Gelora dan di Kebangkitan Bangsa PKB ya. Saya nggak tahu, saya bukan orang yang meneliti ini ya. Saya cuma ingin mengatakan kalaupun ini pertama ini belum tentu benar. Saya nggak tahu. Kata Anda ini dari kumparan. Kumparan dapat dari mana? Kita nggak tahu. Ngecek dan kita bisa cek juga. Kita bisa cek sendiri. Betul. Kan C hasil juga keluar. Betul. Itu kita saya tidak bantah. Saya hanya ingin mengatakan kita saat ini tidak punya kepastian tentang seberapa benar. Jadi Anda nggak tahu nih, harus diserahkan kepada KPU dan Bawaslu. Anda mau mengatakan seperti itu ya? Saya mengatakan begitu dan karena itulah menurut saya tadi di awal, saya setuju tuh kalau ada hak angket untuk menginvestigasi pelaksanaan pemilu kali ini. Ya, saya serahkan kepada Bung Yusuf Lakaseng. Bung Yusuf, Anda yang kemudian banyak, nanti saya juga serahkan kepada Pak TB Masa. Apa yang kemudian menjadi tanggapan Anda dari Bung Ade? Silakan. Ya kalau soal apalagi Sirekap, menurut saya sih memang Sirekap ini aneh ya. Di tengah kemajuan teknologi informasi yang sudah semaju ini, kok bisa KPU ya membangun sebuah aplikasi Sirekap untuk membantu kita semua agar mengetahui dengan cepat hasil pemilu, hasilnya berantakan kayak begitu. Tidak ada kecurigaan lain kecuali mungkin harus kita simpulkan bahwa ini adalah alat kecurangan. Sirekap alat kecurangan. Karena ketika ini bermasalah di tengah perjalanan proses perhitungan manual itu, ada pemberhentian penghitungan di tingkat kecamatan. Dan ketika pemberhentian perhitungan manual di tingkat kecamatan, itulah banyak setannya. Disitulah terjadi perubahan C hasil. Nah, tapi kan begini, saya harus fair juga. Kan bisa dicek di C1 hasil, di C hasil ya. Oh ternyata salah, dibenerin lagi. Oh ternyata salah, dibenerin lagi. Gimana komentar Anda? Iya, saya bilang begini, saya kenal teman-teman PSI. PSI sih nggak punya kemampuan. Saya tahu Anda mantan PSI kan? Iya, saya bahkan ikut membangun partai ini sejak awal. Mereka nggak punya kemampuan untuk bikin kecurangan. Tapi kekuatan mereka nggak punya kemampuan untuk bikin kecurangan. Ya, tapi kekuatan yang mensupport mereka punya kemampuan besar untuk membuat mereka masuk Senayan. Maksudnya? Ya? Jadi ya, saya ada sebentar, ada kekuatan super yang membantu PSI yang dugaannya adalah kecurangan. Ini soal diksi nih ya. Ya, jadi
Soal masuk ke Senayan itu kan memang nggak ada masalah. Saya ketika setelah hasil quick count itu, yang langsung saya ingat adalah omongannya Andi Wijayanto. Yang membocorkan obrolan dia dengan Pak Jokowi, yang menyampaikan bahwa ketika ngobrol dengan Pak Jokowi bilang bahwa hebat sekali kalau kalian menang melawan saya. Saya akan buat pasangan Prabowo Gibran menang satu putaran, dan itu tertunaikan dengan baik. Yang kedua adalah saya akan bikin PSI masuk Senayan, itu masih jadi utang sampai sekarang. Yang kemudian yang ketiga adalah suara PDIP pasti turun, dan itu juga tertunaikan. Walaupun PDIP hari ini adalah pemenang, tapi 21% turun ke 16%, itu adalah angka kalau dilihat 5% bisa membuat satu partai politik lolos parliamentary threshold. Ya. Nah, makanya kemudian ya, saya sebenarnya kalau dengan PSI kita nggak ada sirik-siriknya. Kita ingin partai anak muda ini lolos ke Senayan, tapi dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Kalau memang mereka belum sampai ke sana, menurut saya juga itu bukan sebuah kekalahan. Karena toh juga kalau teman-teman PSI mengklaim efek Kaisang, itu mungkin karena Kaisang terlalu rapat dengan pencoblosan ketika menjadi ketua umum. Mungkin nggak cukup waktu. Jadi menurut saya mumpung MK mencabut syarat parliamentaritas 4%, masih ada masa depan buat PSI, masih ada masa depan buat Perindo. Tidak perlu ojo ke susu. Karena kalau ke susu, bahayanya adalah, taruhannya adalah legitimasi pemilu ini secara keseluruhan. Kita tahu Presiden. Hi, I'm Julia Nimke and I'm a photographer. I'm going to shoot, edit. Selesai pencoblosan langsung muncul ide hak angket adalah pemilu kali ini. Tidak mungkin tidak ada apa-apanya, lalu kemudian muncul hak angket itu. Dan Kompas mensurvei 62,3% rakyat mendukung. Kita jadi bertanya, loh 58% orang memilih Prabowo itu kemana? Kok bisa 62% dalam survei itu mendukung hak angket? Daya kritis kita, nalar kita kembali lagi diuji dalam proses ini. Jadi menurut saya sih teruskan hak angket, Aiman, karena di situ kita akan menemukan, tidak perlu takut, tidak mesti ujungnya pemakzulan presiden. Ini tergantung fakta apa yang ditemukan oleh hak angket. Belum tentu juga misalnya ada sesuatu yang besar. Tapi dalam prediksi saya akan ada sesuatu yang akan mengguncang politik kita seandainya hak angket ini terjadi. Akan mengguncang politik kita kalau hak angket ini terjadi. Dan memang juga angka yang unik ya, karena pemilih Pak Prabowo 58%, tapi 62%-nya itu merasa ada sesuatu, kecurangankah dan lain sebagainya, sehingga mereka memerlukan hak angket. Ini survei Litbang Kompas. Iya, saya sebelum kesini saya bertemu dengan teman saya dari Aceh. Dia adalah seorang caleg, bukan partai pendukung Pak Prabowo. Dia punya saudara, seorang kepala desa di salah satu kabupaten di Aceh, Pidijaya. Dia bilang cerita saudara dia atau adik dia yang kepala desa itu, mereka dikumpulkan oleh aparat lalu diminta untuk memilih pasangan Prabowo Gibran, satu desa paling tidak 200 orang. Lalu kemudian operator lapangannya adalah partai lokal di sana. Berarti kalau pemilihan kabupaten dan provinsi yang harus pilih caleg partai lokal itu, lalu untuk DPR RI-nya, pilih partainya, Pak Ade Armando. Jadi dikumpulkan oleh aparat, nggak disebutkan tuh aparatnya apa ya? Iya, nggak disebutkan. Oke, perangkat desa. Ya. Lalu kemudian disuruh pilih presidennya adalah Prabowo Gibran, ya. presiden dan wakil presidennya. Ya. Dan partainya PSI. Ya. Dan itu informasi oleh salah satu perangkat desa yang akan nanti dihadirkan dalam angket misalnya jadi. Ya, menurut saya kalau hak angket jadi dibentuk, menemukan hal-hal semacam itu tidak akan susah. Karena itu terjadi atau menjadi fenomena secara nasional, ya kan? Nah, itulah yang menurut saya bilang kalau itu ditemukan, maka baru ada kemudian keguncangan politik secara nasional. Kita tidak tahu, bisa jadi ujungnya presiden dimakzulkan, tapi tujuan angket menurut saya bukan itu. Tujuan angket adalah mencari fakta, mencari kebenaran, betul tidak pemilu ini terjadi kecurangan, ya. Karena Pak Aiman, karena tidak bisa tidak, peristiwa, kalau kita lihat kan peristiwa MK, itu sama persis dengan Watergate. Ya. Justru lebih berat dari Watergate. Watergate itu cuman Nixon mencoba memasang alat penyadap di kantor pemenangan Partai Demokrat. Ini ya mencoba mencawe-cawe, membegal satu mahkamah yang menjadi rumah yang harusnya menjaga konstitusi. Tapi itu bisa ditembus. Ya. Yang kedua adalah Bansos.
bansos kok bisa? Di mana rasionalitasnya? Bansos angkanya nggak ada bencana apapun bisa melebihi angka dari zaman COVID. Ini apa coba? Ya, saya ingat politik gentong babi itu. Ini semua bisa dibongkar. Jadi karena angket menyangkut soal undang-undang, pelaksanaan undang-undang, tentu ada undang-undang pemilu, tentu ada undang-undang APBN kalau soal bansos, tentu ada undang-undang soal keuangan negara. Jadi menurut saya adalah... Dan ini harus dibongkar dan itu lewat hak angket. Ya, kenapa harus dibongkar? Karena ini adalah pemilu terburuk menurut saya. Pemilu paling brutal kalau menurut juru bicara PKB yang tadi bicara di paripurna DPR. Harus dibongkar, karena kalau tidak, nanti kebrutalan ini menjadi inspirasi rejim sebelumnya. Baik. Jadi makanya harus kita nyatakan bahwa agar semua presiden sejarah memberi pelajaran kepada kita semua bahwa jika ada kekuasaan yang melebihi kepatutan, maka dia harus dikatakan stop oleh rakyat. Pak Adil dari Perindo, saya ke TB Masa. Pak TB Masa dari Partai Umat, silakan Pak TB. Ya, yang pertama, kita tidak berhenti pada kesibukan untuk memperdebatkan soal perolehan angka-angka. Yang pertama kita harus ingat bahwa ini adalah satu transisi demokrasi yang semua kita itu sangat berkepentingan untuk menyelamatkan demokrasi ini. Dan kita harus lihat pada catatan sejarah, pemilu 55 itu adalah pemilu yang sangat jujur, yang sangat fair. Mestinya pemilu 55 itu harus menjadi rujukan yang kebetulan dilakukan oleh Masyumi, Partai Masyumi. Nah, berdasarkan itu kita sangat berkepentingan bahwa kita punya tradisi demokrasi yang sudah dirintis oleh para pendahulu. Dan kita lihat pada demokrasi liberal terlepas dia ada sisi lemah, tetapi relasi kekuasaan ya juga termasuk presiden dengan parlemen itu kan juga memberikan satu kontribusi terhadap pematangan secara politik. Sayangnya kita demokrasi pada Orde Baru dan sebelumnya terpimpin dari Orde Baru, demokrasi kita absen, hampir setengah abad. Dan kemudian kita masuk ke reformasi. Dan kita yakini, dan kita sudah sampai pada satu kesimpulan, demokrasi adalah satu-satunya sistem politik yang bisa menyelamatkan negeri yang besar ini. Nah, apa yang ingin saya katakan bahwa, ini sedikit saya agak surut. Jadi bangunan politik kita ini itu belum selesai. Kenapa belum selesai? Struktur sosioekonomi kita itu masih berada pada dominasi segelintir orang. Dia mempunyai penguasaan ekonomi dan juga sekaligus kekuasaan. Nah, kekuatan ini sekarang apa yang disebutkan oligarki ini adalah struktur yang terus dan tidak bisa diinterupsi. Nah, saking powerfulnya cara-cara pemilu curang itu adalah cara merampas kekuasaan yang sangat sadis. Ini luar biasa. Kalau saya katakan bukan TSM lagi, sudah pantas kericuan pemilu pada sekarang ini kita sebutkan pemilu yang sangat brutal. Tidak ada moral, tidak ada tanggung jawab. Bagaimana untuk membawa Indonesia ini ke arah yang lebih baik. Kita sebenarnya sangat berkepentingan kalau pemilu yang lalu itu seakan-akan masyarakat kita terbelah, kampret dan cebong, kita berharap sebenarnya pemilu sekarang itu lebih baik. Ketidakpuasan, soal-soal konflik sosial, konflik politik, soal ketimpangan, semestinya itu bisa ditransformasikan melalui demokrasi yang lebih berkualitas, melalui pemilu yang berkualitas. Saya kira-kira 2 tahun yang lalu ketika forum rektor mengingatkan, masih 2 tahun loh, bahwa kalau bisa pemilu yang akan datang itu kalau bisa pemilu yang lebih berkualitas. Saya sambung, jadi para forum rektor itu sudah mengingatkan, kampus sudah mengingatkan. Mengapa? Pemilik reformasi itu kan kampus. Tanpa reformasi 98 ini kan nggak ada. Ini kan penumpang gelap semua. Sekarang coba lihat genealogi ini dari partai-partai maupun dari elit-elit strategis. Coba aja dilacak. Apakah mereka sebagai yang kekuatan pro demokrasi? Kita akan bisa lihat. Itu. Yang kedua, saya kira pemilu sekarang ini sangat menentukan sekali. Kericuhan
2019 itu tidak selesai. Apalagi kecurangan pemilu itu tambah lagi. Hebatnya Anies Baswedan itu saya bilang tidak. Karena ada sejumlah persoalan, ya lembaga-lembaga demokrasi itu tidak bisa menyelesaikan. Hanya kebetulan saja Anies itu menjadi katalisator di dalam perubahan itu saja. Andai kata dibuka electoral threshold itu presiden threshold 20, saya kira banyak sekali tokoh-tokoh yang muncul dan itu suatu aset nasional gitu. Kok kita mendesain satu sistem politik yang menjebak kita semua? Yang kedua, sistem politik yang kita bangun itu nggak masuk di akal. Pemilu bisa mahal gitu nggak masuk di akal. Kami Partai Umat sebelum di kampanye kami ada survei, kami ada FGD, kami pastikan bahwa Partai Umat itu dia punya dukungan, ditambah ada grassroots-nya, ada akar sosialnya, jadi tidak ujuk-ujuk. Jadi kalau hari ini Partai Umat 0, itu melawan akal sehat. Dan Sebentar, Anda kan FGD atau survei, kan ini dua hal yang berbeda. Bagaimana Anda bisa ada survei dan memperkirakan FGD itu ketika kan Anda merasa bahwa Anda dizalimi lah, katakanlah 0%, harusnya mungkin di atas itu, tapi tidak melalui survei. Gimana? ya survei sudah dilakukan. Survei berapa di survei internal Partai Umat harusnya? Yang kita pastikan kita lolos. Lolos maksudnya 4%? 4%. Ya. Jauh sekali. Kenapa? 0,4%, Bung Pak Tebe. Justru itu. Jadi sesuatu Apa yang terjadi menurut Anda? Tapi apakah itu masuk akal? Enggak, kita Karena di survei-survei sebelumnya kan juga kecil. Oh enggak, saya survei sudah saya bantah juga. Di lembaga-lembaga survei maksudnya? Ya, soal survei saya sudah bantah, tapi kita tidak perlu bicara di sini. Maksudnya survei lembaga survei yang lain Anda bantah? Iyalah, lembaga survei juga bisa kita kuliti. Mana lembaga survei membuka transparan anggarannya? Dari mana anggaran mereka? Satu. Yang kedua, bagaimana cara dia bertanya? Ya, banyak sekali yang kita bisa persoalkan gitu ya. Jadi kita nggak perlu bahas itu. Jadi yang saya ingin katakan pada kesempatan ini adalah, jadi sekarang ini kan ada dua pilihan, mau ke MK atau angket. Faktanya angket itu nggak ada yang percaya. MK tidak ada yang percaya. Ya, itu realitas. Dan bahkan saya sejak awal, waktu Masyumi tidak lewat, saya bilang sama saudara Pak Yani Ketum, saya waktu itu sekjen Partai Masyumi, tidak bisa, tidak mungkin. Secara politik tidak mungkin. Catatan itu saya nggak perlu jelaskan. Dan sebenarnya banyak sekali fakta-fakta, dan Pak Margarito ini adalah kuasa hukum kita pada saat itu. Jadi banyak fakta-fakta yang ganjil, ya. Dan kemudian juga umat mengalami itu. Ya, sebenarnya umat ini walaupun Nggak lolos waktu itu? Ya, tidak lolos. Tetapi setelah dibuktikan lolos. Ya, kemudian itu juga diteliti oleh Pak Bung Peri ini ya. Jadi bukan kata kita. Ya. Nah, jadi kontroversi tentang Pilpres ini sudah sangat gawat. Jadi diskusi kita tidak lagi bolak-balik soal utak-atik soal suara. Tidak lagi itu. Tapi Diskusi kita ini adalah ya, what next? Hak angket itu. Kalau hak angket ini tidak bisa menjadi kanal penyelesaian konflik politik ini, seperti Bung Islah tadi, ini ada rentetan masalahnya. tunggu sebentar, Anda meragukan MK begitu ya? Oh itu saya kira bukan hanya saya. Iya, oke. Hampir Banyak semua pihak pihak. Anda mengklaim seperti Ya. itu, meragukan MK. Ya, artinya Karena apa? Artinya ada hukum. paman waktu itu Adian Napitupulu juga menyampaikan seperti itu. Tapi mengutamakan angket, maka ini diharapkan jalan. Ya. Pertanyaannya begini, kalau bicara soal pemilu, apakah itu pemilu ulang, PSM dan lain sebagainya ya, itu kan harus lewat Mahkamah Konstitusi. Kalau angket kan tidak bisa untuk menyatakan pemilu ulang misalnya. Benar nggak atau saya salah? Ya, jadi begini, logika itu tidak selalu begitu. Ketika hukum itu tidak dipercaya, ya, maka penyelesaian secara politik. Penyelesaian secara politik itu bisa dengan saluran yang ada, bisa juga di luar. Saya mengatakan kalau pemilu tidak jurdil, maka pilihan lain juga bisa melalui revolusi. Walaupun revolusi itu masih tanda tanya. Maksudnya ekstra parlementer, gerakan Ya jalanan. bisa, bentuknya kan bisa macam-macam. Ya. Tetapi yang pasti bahwa kalau hak angket itu juga tidak bisa ya menyelesaikan soal konflik pemilu,
ini akan ada masalah-masalah berikutnya. Yang pertama apa? Yang paling penting adalah bahwa pemerintah yang akan datang itu mengalami ya bahwa legitimasinya itu tidak kuat. Dan itu sangat berbahaya. Ya, saya kasih contoh. Pak Harto itu di tahun 97 pemilu itu kita ingat itu. Berapa dia peroleh kemenangan Golkar itu? Ya pada waktu itu tentu kita tidak tahu apakah itu dilakukan transparan, adil dan sebagainya. Dan jawabannya pasti mayoritas warga akan menyampaikan bahwa itu tidak akan dilakukan secara adil. Apa makna angka kemenangan itu? Tidak sampai setahun, pemerintahan dia terguling itu. Apa arti legitimasi secara angka-angka itu? Nggak ada maknanya gitu. Karena prosedur demokrasi itu tidak dilakukan secara benar. Gitu. Sama juga sekarang terulang. Sekarang siapa yang mengatakan bahwa Pilpres pemilu ini baik-baik saja? Hampir semua. Oke. Kita lihat. Ya. Jadi saya ingin katakan bahwa Pilpres atau pemilu sekarang ini adalah pemilu yang sangat brutal. Bukan hanya sekedar TSM, pemilu yang sangat brutal. Saya ke Bung Margarito. Pemilu saat ini adalah pemilu yang sangat brutal, bukan hanya TSM. Jadi kalau bicara soal MK itu pesimis, tapi bicara soal hak angket maka akan terbongkar semuanya. Dan harapannya adalah gerakan ekstra parlementer itu yang diharapkan. Karena kalau bicara soal terus sampai hak menyatakan pendapat terlalu lama. Itu saya harus konfirmasi dulu ya. Betul itu ya? Silakan Bung Margarito. Apa ya yang mau ini? Anda setuju bahwa pemilu saat ini adalah pemilu yang paling brutal, TSM, dan patut kemudian untuk ditolak? Enggak. Ini kita ini sama-sama ini 2019 ini. Itu tuh sama ini. Ini sama ini. Sama nggak ada nih, kosong ini. Biasa, dulu kita yang kalah ini juga ngomong begini. Karena kalah? Kalah dulu juga begini ngomongnya kok. Oh ini ganda ini. Karena kalah maka ngomongnya seperti ini. Ya? Padahal pemilunya berjalan biasa saja. Itu ya. Bawaslu situ depan itu tuh. Iya. Depan situ ya udahlah, enggak lah. Udah bos masa. Ini biasa aja ini. Enggak ada tuh 2014 sama ini. Ini sama nih. 2014. Ya, Bung Margarito mewakili siapa? Yang mengatakan tidak persoalan itu mewakili siapa? Kalau saya mewakili partai, saya mewakili sejumlah rakyat. Anda mengatakan tidak ada masalah? Oh, bahaya sekali. Dan itu tidak mendidik, sorry. Oh enggak, kalau kita mengatakan bahwa terlalu banyak fakta. Enggak begini. Kalau bilang ada masalah, iya. Kalau bilang brutal dari sepanjang pemilu, tidak juga. Oh, kita di jalan kok. Sampai tengah-tengah malam kok 2019 itu. Ini Mbak Beni ini sini di belakang-belakang sini. Ini orang-orang ini nih. Bagaimana belum lagi kita di mana di ujung menteng itu ada Bos Ferry, ada lalu. Hatam kita nusul pemilu di kemarin. Ini enggak lah. Enggak kok. Bung Ferry, Anda mau sedikit saja sebelum saya break, Anda sedikit saja bisa menyampaikan bahwa ini pemilunya biasa-biasa aja. Enggak begini bos. Suara kalah enggak begini Aiman. Kamu jangan adu. Saya nanya. No, jangan kamu adu. Saya ngerti cara main kamu. Ini bukan soal saya adu, ngerti ini bicara cara soal kamu main. Iya, saya mengerti cara kamu main. Saya ngerti. Saya ngerti permainan ini. Ngerti permainan. Jadi jangan kamu, biar supaya kita satu-satu, kita mau bicara tentang bangsa ini, kita bicara partai kecil ini. Silakan. Kamu mau apa? Saya begitu itu loh. Bung Anda jangan salah loh. Sampaikan. Ini orang bola-balik bicara curang-curang. Anda ini tersangka kan? Karena Anda saya bilang saksi Bung Margarito. No. Kalau saksi begini. Enggak supaya total ini. Enggak supaya beres. Ad hominem. Ya, ad hominem itulah menyerang pribadi karena saya nggak tahu juga kenapa kemudian saya menanyakan apa yang kemudian Anda sampaikan kepada Bung Ferry. Kenapa Anda takut? Enggak, tidak takut. Oh ya kalau gitu Anda dengarkan. Kalau gitu Anda dengarkan dong. Silakan Bung Ferry. No, tidak begini supaya kita ini diskusi ada arah. Supaya beres. Ngomong dikit lagi kasih aja. Makanya supaya beres. Supaya kasih kita tidak muter-muter. Silakan, ini sudah 14 hari. Dari tanggal 14 sampai dengan tanggal berapa tambah sekarang? 15, tambah 5, 20 hari. 20 hari. Ya kan? Silakan. Bolak-balik itu juga. Curang. Sementara kalau kita bicara mengenai pemilu, undang-undang pemilu, curang itu diselesaikan di Bawaslu. Prosedur itu, administrasi macam-macam yang Anda bilang macam-macam, pergi ke situ. Begitu kerangka kerja pemilu. Ini sudah 20 hari. Oke. Bolak-balik siang malam. Jadi salah membahas ini salah? Membahas ini saya salah? nggak tahu deh, salah apa enggak. Enggak, menurut Anda gimana? Enggak, kalau saya sih nggak ada faedah lagi. Enggak ada faedah, tapi Anda datang ke sini?
Anda datang ke Karena sini. saya hormat aja. Bahwa Anda datang, Anda tahu undang, saya topiknya, datang. Anda datang ke sini artinya dan Anda merasa bahwa itu nggak ada faedah, nggak masuk akal. Hak angket boleh tapi, hak angket boleh ya. Urusan ini kok angket itu kan hak yang diberikan pada DPR. DPR sebagai institusi. boleh ya. Sebagai institusi. Ya, Penggunaan hak itu digantungkan pada sejumlah syarat. ya. Satu diantaranya misalnya harus diusulkan oleh tidak kurang dari 25 orang, lebih dari satu fraksi. Ya. Lalu setelah itu dibawa ke pimpinan, dibawa ke paripurna, baru diputuskan di paripurna. Jalan atau tidak? DPR, Oke. konstitusi. Boleh ya, boleh ya. Bukan soal boleh dan tidak boleh. Konstitusi bilang ini hak DPR. Tapi boleh. Loh, hak ini hak DPR. Ya. Mana ada hak dilarang? Oh, setuju. Boleh berarti. Ya. Artinya silakan digunakan. Penggunaannya digantungkan pada sejumlah syarat. Tadi saya bilang, salah satu syaratnya adalah diusulkan tidak kurang dari 25 orang, lebih dari satu fraksi. Dibawa ke pimpinan DPR, dimusyawarahkan, dikasih ke badan musyawarah, dibicarakan, lalu diagendakan ke rapat paripurna. Di sana, di rapat paripurna ada quorum rapat, ada quorum pengambilan keputusan. Clear. Biasa saja tuh. Oke. Nah, kalau kita mau bicara di dalam, nah kalau bolak-balik bicara curang-curang, terminologi yang digunakan dalam Undang-Undang 7 2017 itu pelanggaran, nggak ada curang. Pelanggaran administrasi, pelanggaran prosedur, pelanggaran mekanisme. Oke. Itu kalau Anda bicara Undang-Undang 7 2017. Pemilu, kerangka hukum pemilu ya begitu. Nggak ada, Anda tidak temukan satupun frasa curang itu dalam seluruh pasal dalam Undang-Undang 7 2017. Satu ya. Lalu kalau kita bicara mengenai sistem, urusan pemilu, curang dan segala macam itu diselesaikan di Mahkamah Konstitusi kalau hasil. Itu pun hasil yang berpengaruh terhadap menang atau kalah. Kalau tidak berpengaruh, hanya Mahkamah Konstitusi sengketa hasil pemilu itu, sengketa pemilu itu untuk hasil. Sengketa pemilu hanya untuk hasil itu diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Oke. Hasil yang apa? Hasil yang dinilai berpengaruh terhadap perolehan suara. Yang bisa menang atau pemilu ulang. Itu absolutely kompetensi Mahkamah Konstitusi. Bukan hak angket, Anda mau katakan itu. Bukan hak angket. Tapi hak angket boleh. Begini, kamu mengerti nggak sih? Ini hak yang diberikan oleh Konstitusi kepada DPR. Penggunaannya digantungkan Iya pada boleh sejumlah tapi syarat. kan, boleh. Bukan tidak boleh dan tidak tepat premis yang kamu pakai. Jadi Karena apa? ini hak. Oke. Tergantung orang. Iya. Kalau dia mau pakai ya pakai. Oke. Bagaimana dia sukses dan tidak sukses tergantung pada apakah dia memenuhi syarat atau tidak. Kalau dia tidak memenuhi syarat tidak bisa. Ya syaratnya apa tadi? Sekali lagi saya bilang 25 orang setidaknya 25 orang lebih dari satu fraksi betul. diusulkan. Baru diagendakan di ketua pakai Bamus baru diagendakan. Bawa ke dalam sidang paripurna. Tapi Sidang itu tidak paripurna akan ada mempengaruhi quorum apa-apa. sidang, ada quorum pengambilan keputusan. Iya, paham. Kalau itu terpenuhi semuanya, barulah dibentuk panitia. Tapi di luar semua itu, hak angket nanti misalnya jalan, MK jalan, Anda memprediksi nggak akan terjadi sesuatu yang perubahan. Semua Anda anggap ini sudah berjalan dengan baik, jadi nggak akan berubah signifikan. Apa yang Anda minta dengan saya perkirakan perubahan itu? Ada hak angket nanti misalnya jadi, lalu kemudian Mahkamah Konstitusi dilakukan sidangnya. begini. Apakah akan ada perubahan atau tidak? Apa yang berubah? Hasilnya pemilu atau Nggak mungkin bisa. pemilu ulang? Nggak Maka, akan mungkin. Anda mau bicara sistem atau Anda berkelahi? Saya mau tanya sama Anda. Anda mau bicara sistem atau berkelahi? Saya bertanya itu, jawabannya apa? No. Anda mau bicara sistem. Kalau sistemnya begini, Konstitusi bilang hasil Mahkamah Konstitusi. Kalau berkelahi misalnya? Berkelahi ya sudah, jalan-jalan, tidak pakai aturan. Siapa kuat dia menang. Anda mau itu? Ini maksudnya ekstra Anda mau parlementer itu? tadi, bukan? Itu Kalau, pertanyaan saya. kalau tidak itu Anda bicara konstitusi, Anda bicara Enggak, berkelahi itu maksud Anda itu ekstra parlementer itu bagian dari... Tidak bisa Anda bicara konstitusi, Anda bicara undang-undang 7 2017. Anda suka atau tidak, senang atau tidak. Kalau Anda bicara dulu itu kita berkelahi. Supaya yang kuat menang, yang kalah, yang kecil kalah, ya yang besar menang. Apa mau itu? Apa mau itu? Oke, silakan. Saya mau menguatkan sedikit. Begini, ini banyak adik-adik mahasiswa dan juga ditonton dengan secara live. Kita buat simplicity saja, ya.
Tadi Abang Argadito kami sudah menyampaikan apakah akan merubah hasil atau tidak. Begini, rumusnya begini. Ayo curang, oke curang. Berapa TPS? TPS mana saja? Dibuka semua. Bahkan saya berani mengatakan semua yang diindikasikan TPS curang, ambil. Untuk siapa? Untuk 01, ambil. Untuk 03, ambil. I guarantee you tidak akan merubah hasil. 20 Oktober Pak Prabowo tetap dilantik. Jadi sekarang kita rakyat sedang dipertontonkan oleh para intelektual yang sebenarnya tahu bahwa 20 Oktober itu berakhir kekuasaan Presiden Jokowi. Dan pemerintah tidak boleh ada kekosongan kepemimpinan. Dan pada waktu itu, sekarang begini. Saya udah lihat total semua kecurangan itu nggak sampai dari 2000 TPS. Sekarang saya bilang ada 8.231 TPS curang, itu baru mengurangi angka dari 58% ke 57 hasil quick count sementara atau 77% hasil real count. Ya. Dan itu nggak mengurangi sama sekali. Artinya dibutuhkan, dan itu asumsinya 8.231 TPS curang semua dan Pak Prabowo itu kosong semua. Misalnya Pak Ganjar kosong semua, misalnya semua itu untuk Pak Anies, baru merubah 1%. Angka Pak Anies naik, Pak Ganjar tetap, dan Pak Prabowo turun. Jadi sebenarnya boleh-boleh saja kita begini supaya anak-anak mahasiswa yang muda-muda ini bisa belajar berdemokrasi. Hak angket silahkan, akan merubah semua struktur yang ada di dalam. Nggak ada masalah buat hak angket, silahkan. Karena hak angket itu ketika diteliti semua bukan hanya meneliti presiden. Jangan lupa. Yang pertama kali menyampaikan ini adalah Pak Ganjar. Kenapa? Karena dia kecewa. Dia kecewa angkanya tidak sesuai dengan prediksinya. Tapi jangan lupa juga, asal muasal ini semua adalah ketika Ibu Puan mau ambil Gibran. Mas Gibran nggak mau. Yang kedua, Pak Ahmad Ali dari Anies juga, dan Pak Anies udah ketemu sama Gibran. Gibran gak mau. Oh jadi masalahnya di Gibran ini ya? Akhirnya, sebentar. Akhirnya, setelah Pak Ganjar ketemu dengan Gibran gak mau. Dalam hari pagi, dalam sidang, dalam pertemuan, Pak Anies juga gak mau. Akhirnya Mas Gibran mau dengan Pak Prabowo. Dan kemudian diadakanlah pemilu. Dan ternyata rakyat menang. Beberapa pemilu yang diindikasi curang diulangi tetap menang. Jadi teman-teman, kita ini dipertontonkan oleh para ahli, para komentator yang sebenarnya tahu ujungnya. Cuman biar kelihatan berjuang sampai akhir, gitu loh. Itu kelihatan gitu loh. Saya tahu Bung Saganda, Bung Gus Islah bakal jawab tapi jelaskan dulu soal pemungutan suara ulang yang curang. Karena setahu saya pemungutan suara ulang tidak karena faktor kecurangan. Jadi beliau salah nih. Pemungutan suara ulang karena dideteksi ada pilihan ganda. Terjadilah PSU. Di sana saja beliau sudah salah, apalagi yang lain. Oke, nanti kita akan bahas lepas jeda, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara.